yang terpasang. Terima kasih atas kehadirannya. Kita masuk ke hari kedua. Hari ini untuk workshop kita akan lebih detail membahas mengenai fungsi DENI dan khususnya apa itu NCP, Network Connectivity Project, yang kita kemarin sudah dibahas, sudah banyak pertanyaan. Jadi sekarang saya akan sampaikan lebih detail apa yang ada di NCP. Ya. Oke, baik. Jadi kita akan mengambil tema ICT Infrastructure Innovation to Achieve SDP 2030. Ya, jadi kita ini adalah target dari NCP masuk ke dalam visi dan misi DENI, yaitu salah satunya adalah NCP Network Connectivity Project. Mungkin di sini bapak-bapak, ibu-ibu sudah tersambung ke jaringan kita sebelumnya, atau mungkin baru saja mungkin dalam 1-2 bulan ini ada koneksi alat kita yang terpasang ke kantor bapak ibu. Jadi sebelumnya saya akan tanya, Bapak Ibu ada yang sudah tahu apa itu SDP 2030? Sudah ada yang tahu? SDP 2030? Belum tahu ya. Jadi SDP ini singkatan dari Strategic Development Plan 2030. Jadi ini adalah master plan atau rencana induk dari pemerintah Timor Leste. Ya, jadi SDP 2030 maksudnya adalah ini adalah program pembangunan strategis yang akan dicapai targetnya tahun 2030. Ya, waktu itu yang menandatangani itu saja yang mulia Pak Ramos Horta. Nah, kebetulan sekarang beliau juga presiden. Ya, jadi pasti Pak Ramos Horta dan pemerintah yang baru akan mengagendakan itu. Jadi ini adalah NCP itu salah satu dari fungsi yang kita jalankan untuk mencapai SDP 2030. Khususnya di area kita di FTC adalah area ICT dan communication. Nah, ICT artinya IT, teknologi IT yang kita gunakan dan komunikasi. Itu adalah SDP 2030. Oke, selanjutnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aksi Bagas Kolo. Saya saat ini membantu sebagai advisor di MPC, khususnya di DENI. Sebelumnya hari kemarin Pak Direktur sudah disebutkan ada NCP 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang yang kami NCP 7. Jadi maksudnya setiap tahun kita targetkan, setiap tahun itu kita punya pembangunan yang berkelanjutan. Setiap tahun kita koneksikan. Tahun depan sudah masuk ke NCP 8. Saya sudah waktu itu bergabung di NCP 1. Tapi waktu itu NCP 1 dan NCP 3. NCP 1 itu tahun 2008, NCP 3 itu tahun 2011. Waktu itu saya sebagai vendor waktu itu. Jadi ada proyek, kemudian saya ikut serta sebagai pelaksana. Mulai dari tahun NCP 6 waktu itu saya sudah bergabung di MTC untuk membantu khusus di sini sejak NCP 6. Kemudian NCP 7 yang sekarang jalan. Oke, itu perkenalan saya. Area saya khususnya di sebenarnya hampir seluruh area dari DENI. Jadi mulai dari membuat planning, perencanaan, kemudian juga operation. Jadi operation membantu teman-teman
untuk membantu operation. Kalau ada problem kita kasih masukan, kita kasih training teman-teman. Kemudian juga selain itu juga kita area-area juga untuk improvement jadi operation teman-teman kalau ada yang perlu ditingkatkan, training, perencanaan selain infrastruktur juga operation. Nah itu yang saya lakukan. Jadi hampir semuanya kita bantu support untuk teman-teman di ITB. Selain itu juga kadang-kadang ada kementerian lain, agensi lain yang perlu konsultasi, perlu diskusi, juga kita biasanya sering lakukan. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Jadi tadi saya bahas mengenai SDB 2030. Kita fokus ke area saat ini adalah di telecommunications. Jadi di telecommunications ini tahun 2015 ditargetkan pada saat itu bahwa Timor Leste akan mempunyai lebih dari satu operator. Ya saat ini sekarang ada 3. Kemarin ANC sebut ada satu lagi Jaslink yang mungkin belum operasional. Ya. Jadi itu sudah tercapai. Kita sudah punya 3 operator dan bisa saling bersaing sehingga dari sisi tayangan, kemudian dari sisi harga bisa turun karena persaingan. Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu kemarin masih offline, masih mengeluh mengenai kecepatan internet, ya ini yang akan kita coba improve. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah di bawah ini terbaca ya. Kita akan punya undersea fiber optic cable connection untuk Timor Leste. Nah, itu yang kemarin disebut submarine fiber optic cable. Ini yang dimaksud. Ya, targetnya memang 2020 sudah mempunyai, tapi mungkin karena banyak hal, terkendala teknis dan juga mungkin anggaran, saat ini baru masih proses pembangunan. Kita targetkan tahun depan Oktober 2024 ini sudah operasional. Jadi itu untuk submarine. Jadi ini adalah plan untuk segi telecommunications. Kemudian yang berikutnya kita bahas mengenai plan untuk education. Nah ini penting sekali di SDG 2030 bahwa pendidikan ini ditargetkan bahwa dari sisi education dan training itu di-ensure bahwa di tahun 2030 rakyat Timor Leste akan mempunyai kehidupan yang dimana mempunyai teredukasi, mempunyai pengetahuan pendidikan yang kualitasnya bagus. Ya. Kemudian di sini kita lihat ada targetnya 2011 pada saat penyusunan SDP ini ada dari preschool, basic dan secondary, dan nanti di 2030 akan mempunyai sebanyak ini. Ya. Kita lihat kita sudah punya datanya, sudah cukup banyak memang. Ya, untuk mencapai 2030 target pembangunan dari sisi pendidikan. Nanti ini akan masuk juga ke dalam jaringan NCP. Yang masuk ke dalam jaringan NCP itu nanti dari sisi sekolah. Kemudian kita lanjutkan untuk dari sisi kesehatan. Ini juga penting. Ya, jadi pemerintah punya target untuk bahwa rakyat Timor Leste, penduduk Timor Leste itu mempunyai tingkat kehidupan yang baik ya, dari sisi kesehatannya, gizinya. Nah, untuk mendukung itu maka pemerintah akan membangun ada posyandu, ada pos Saudi, ada pos-pos kesehatan termasuk untuk ibu hamil, anak-anak, ya itu juga dibangun. Nah ini saat ini belum tersambung ke jaringan NCP, maka ini nanti akan kita targetkan ke dalam jaringan NCP. Saat ini sampai di proses kita saat ini di NCP 7 itu kita masih fokus ke kantor agensi, kantor-kantor pemerintah, belum masuk ke area pendidikan dan kesehatan. Mulai tahun depan kita akan mulai masuk ke arah sana. Oke. Ini sudah disampaikan Pak Direktur kemarin untuk visi dan misi ya, dari DNIC. Jadi visinya adalah develop ICT services to accelerate good governance and social economic development in Timor Leste. Jadi kita mempunyai visi untuk membangun ICT service
Dalam hal ini tentunya ICT service yang terkait dengan infrastruktur sesuai dengan area kita, ya, untuk mendukung good governance. Good governance di sini dalam arti pemerintah itu bisa melayani publik, melayani rakyat dengan baik, dengan prosedur yang baik, dengan misalnya yang sebelumnya manual jadi otomatis, jadi digital, aksesnya melalui aplikasi. Nah, kita dukung dari sisi infrastrukturnya. Begitu juga untuk kehidupan ekonomi dan sosial. Ya, itu visinya. Kemudian misinya, increase the coverage of IT infrastructure. Nah, inilah tugas yang sekarang kita bangun dengan NCT. Kita menambah, memperluas cakupan infrastruktur kita. Ya, itu yang kita capai dengan misi kita. Tujuannya supaya visi kita tercapai, yaitu visinya mendukung ICT untuk terlaksananya good governance, ya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Oke, ini saya bahas kalau kemarin Pak Direktur sudah bilang ada submarine untuk internasional internet gateway, kemudian ada backbone, kemudian ada local access. Ya. Nah, ini adalah tugas kita yang sekarang berjalan. Kita sebut ada namanya NCP 7. Saat ini sedang jalan. Kita akan menyambungkan 230 municipal office. Jadi office agency yang ada itu akan kita sambungkan semuanya ke jaringan ICT kita, ke jaringan infrastruktur. Secara total saat ini kita sudah NCP 7 sudah hampir selesai. Jadi mulai minggu depan kita sudah mulai inspeksi handover semuanya keseluruhannya, 230 di seluruh Timor Leste, plus yang existing yang saat ini sudah tersambung juga kita gabung. Ya, jadi total itu ada sekitar 400 lebih, hampir 500 office sudah tersambung online ke jaringan kita. Cuma kalau kemarin dibilang NCT itu ada internet dan intranet, internetnya masih terbatas. Ya, internet kemarin kita masih 200 mega. User kita saat ini sebelum NCT 7 selesai, usernya itu sudah hampir 4.000 user yang aktif akses ke internet. Jadi bayangkan cuma 200 mega, usernya sudah hampir 4.000, udah banyak sekali. Nanti setelah NCP 7 selesai, perkiraan kita mungkin bisa sampai 8.000 user yang aktif. User itu bisa pakai PC, laptop, ada juga sekarang banyak handphone itu yang tersambung ke jaringan kita. Nah, jadi ada akses point, ada wifi, handphone itu digunakan untuk akses internet. Kemudian di sini ada internet global 1 giga. Ini juga internet sekarang lagi proses tender. Jadi kita harapkan nanti 1 September. Jadi Pak Menteri sudah targetkan saat 100 hari program pemerintah, internet 1 giga itu pemerintah juga sudah aktif. Jadi sekarang masih proses tender, sudah penilaian, tinggal dibuka hasil penilaian dan nanti ditunjuk pemenang. Setelah itu kita punya 1 giga. Mudah-mudahan sesuai target, kita kejar terus. 1 September bulan depan internet kita sudah 1 giga. Ya, otomatis nanti kan kita distribusikan ke semua kota. Kemudian yang berikutnya ada call center dan helpdesk. Nah, sekarang kalau kita punya tim kita di sini mau ya, yang support di Ainaro, ya, nanti kita punya call center. Jadi Bapak Ibu kalau ada komplain mengenai internet, mengenai jaringan, akses ke free balance, nanti Bapak bisa lapor ke kita lewat call center. Kita aktifkan call center tujuannya supaya kita bisa menilai, kita bisa menjaga performance. Misalnya, mau sekarang ada berapa banyak komplain, ada berapa banyak keluhan, berapa banyak yang dalam 1 bulan itu bisa di-solve, berapa banyak bisa di-solve dalam mungkin 1 jam, 2 jam, mungkin ada yang 1 hari, 2 hari. Nah, itu sebagai penilaian, sebagai improvement nanti ke depan. Kalau misalnya ini kenapa kok ada problem tapi penyelesaiannya lama, 2 hari, 3 hari. Nah, nanti mungkin
kalau misalnya dari evaluasi nanti kita bisa cari solusinya supaya lebih cepat bisa solve problemnya. Ya, itu call center yang akan kita bangun. Kemudian berikutnya ada ICT policy dan implementation. Nah, ini juga sedang kita siapkan sehingga nanti terutama mengenai keamanan, security itu keamanan data kita dari virus, dari macam-macam. Ya. Saya cek misalnya email saya, Bapak Ibu yang pakai email di sini sudah ada ya pakai email ya. Ada email sekarang banyak email spam. Spam itu berusaha bukan cuma promosi tapi juga berusaha mengelabui kita. Tadi pagi hari ini saya baru dapat email lagi, email spam atau seperti dia menipu gitu ya. Seolah-olah ada email dari Google masuk ke saya menyatakan bahwa ini ada pending activity. Jadi saya disuruh klik link yang disediakan, nanti saya login. Nah, pada saat login sebenarnya itu bukan login yang benar. Nah, loginnya saya isi, nanti username password saya disimpan, bisa dipakai yang lainnya. Nah, itu salah satunya masuk ke dalam ICT policy. Ini yang masuk dalam program kita. Nah, ini akan kita finalisasi dan harapan kita di tahun 2023 sudah mulai kita implementasikan. Oke, berikutnya ini adalah program development kita di tahun 23 sampai 2023-2027. Tentunya nanti ke depan bagaimana 20 setelah itu 2028 tetap kita akan lanjutkan terus. Tadi karena visi kita untuk ICT innovation, development innovation. Jadi kita akan dari teknologi-teknologi baru yang bisa kita implementasikan, kita terapkan di infrastruktur kita. Ya. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan sekilas. Jadi mulai dari tahun depan, bukan 23 ini 24 ya. Tahun depan, tahun depan mulai dari 2023 kita akan menyambungkan sekolah di distrik, kemudian health facility di distrik. Ya. Kita akan sambungkan. Sekarang kemarin kita sudah ada survei. Nanti kita akan melanjutkan tahun ini, kita di akhir tahun masih ada survei lagi karena kita harus data semua posisi lokasi office sekolahnya SD, SMP, SMA. Jadi 3 level ini itu akan kita gabungkan ke jaringan kita supaya mereka bisa akses internet. Kemudian nanti kita akan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar misalnya sekolah-sekolah itu bisa akses e-learning, pembelajaran atau materi-materi pendidikan lewat teknologi IT, misalnya online, akses lewat internet, mungkin juga akses modul-modul pendidikan berbasis komputer. Kemudian juga dengan fasilitas kesehatan, ini terkait misalnya dengan dokter, suster untuk update data ya, misalnya ada yang sakit apa aja, ada berapa banyak yang sakit, setiap hari bisa diupdate. Kemudian mungkin kebutuhan obat-obatan, mungkin juga nanti sampai ke bisa namanya apa? Misalnya dengan dokter tidak perlu datang ke distrik, dokter bisa dari diri, bisa praktek, bisa konsultasi kalau ada yang sakit, video call. Nah itu nanti ini akan kita lakukan setelah fasilitas kesehatan, pendidikan juga tersambung ke jaringan kita. Berikutnya ada bandwidth kita, tentunya nanti kita akan naikkan kapasitas kita secara bertahap. Ya. Ini kita naikkan karena tadi fiber optic submarine tahun depan 2024 sudah siap, maka nanti pastikan setiap tahun kebutuhan akses dari Bapak Ibu kan semakin meningkat untuk internet. Jadi nanti setelah submarine siap, selesai, tahun depan berikutnya 2025 kita akan naikkan lagi kapasitasnya. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Jadi Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu kan tahu internet ya? Tahu apa yang dimaksud fiber optic? Kita bicara dari kemarin ada fiber optic.
Bapak Ibu tahu maksudnya atau tidak? Kalian sudah tahu? Bisa tunjuk tangan. Oke. Bapak dari kecamatan Atibeliko. Oh, kecamatan. Oke. Yang lain mungkin belum. Jadi gini, kalau Bapak Ibu sekarang kan pakai handphone. Pakai handphone, Bapak Ibu mobile kan? Bisa akses internet, bisa telepon, bisa WA. Media yang digunakan itu media radio, gelombang radio. Gelombang radionya ada spesifikasinya 4G. Nanti ada yang 5G gitu ya. 4G. Nah, 4G itu pakai gelombang radio. Gelombang radionya nanti ada frekuensinya, frekuensi tertentu. Kemudian kalau Bapak Ibu di kantor pakai PC atau laptop, ada yang pakai wireless kan? Proses, ada yang pakai kabel. Ya, betul ya. Nah, kalau yang pakai wireless itu seperti handphone, pakai gelombang radio. Cuma beda frekuensi, nanti kecepatannya berbeda. Tapi kalau Bapak satu lagi yang pakai PC pakai kabel, berarti medianya kabel. Oke. Cuma ada kendala, kabel ini itu kan pakai kabel dia pakai listrik, seperti NDTL gitu ya. Nah, kalau pakai kabel itu jangkauannya jaraknya cuma dekat aja. Paling jauh itu cuma 100 meter. Kalau udah lebih dari 100 meter harus ada repeater namanya. Repeater itu kayak alat untuk memperkuat sinyal gitu ya. Kalau pakai LAN kabel. Tapi sekarang juga sudah lama ada yang namanya fiber optic. Oke. Ya, fiber optic itu media sama transmisi untuk pertama dia lebih jauh, kedua dia lebih stabil dan kapasitasnya lebih besar. Ya. Jadi medianya apa? Fiber optic itu dia pakai sinar, pakai cahaya. Jadi kalau sekarang saya pakai ini, ya ke atas ini. Nah ini media inilah, laser ini yang dipakai untuk transmisi data. Jadi fiber optic itu Bapak bayangkan selang air atau pipa air. Untuk datanya itu selang itu di center seperti ini. Ya saya center ke atas supaya enggak ini ya. Ini di center, jadi dari sini sampai ke ujung sana itu sampai itulah datanya yang dikirim. Kalau tadi handphone pakai gelombang radio bisa jauh tapi kecepatannya rendah. Kalau pakai kabel LAN cepat tapi jaraknya hanya 100 meter. Tapi kalau fiber optic ini bisa sampai ratusan kilometer dan kecepatannya tinggi. Gitu. Nah, makanya itu yang kita sebut fiber optic. Ya, salah satu inovasinya apa? Tahun sebelum NCP 6, tahun 2017, kita ada beberapa office kita pakai gelombang radio. Di beberapa office kita pakai gelombang radio. Memang kalau pakai gelombang radio, kita cukup pasang antena di atas. Kita bisa dari mana aja, nggak perlu tarik kabel. Tapi kecepatannya rendah. Selain itu maintenance-nya susah Pak, repot. Repotnya apa? Kalau kita harus pasang antena itu di atas seperti tower punya operator. Nah kalau ada problem kita harus naik ke atas. Padahal utamanya kita ini bukan maintenance radio kan, tapi tim kita harus bisa naik ke atas yang ketinggiannya sampai 40 meter itu bahaya. Terus sering gangguan kalau cuaca atau rusak karena tegangan listriknya naik turun. Nah, makanya kita mulai ganti dengan fiber optic. Fiber optic itu lebih cepat, tidak banyak gangguan dari cuaca terutama, dan kapasitasnya tinggi, jauh. Maka itu kita sebut fiber optic. Itu fiber optic. Jadi kecepatannya apa? Dia transmisinya seperti ini. Kalau kita kedip-kedip begini, nah ini setiap kali satu nyala itu satu sinyal. Kapasitas makin besar ini makin cepat kedip-kedipnya. Sampai kalau kita cuma lihat dengan mata biasa itu seolah kayak cuma nyala begini aja, nyala biasa. Padahal kecepatannya itu bisa sampai miliaran kali, jutaan kali kedip-kedipan. Ya. Nah itulah yang kita pakai namanya fiber optic. Untuk di Timor Leste di darat kita pakai fiber optiknya, kabel itu ada kita pasang di tiang listrik. Jadi kalau ada di tiang listrik itu kita pasang di tiang listrik. Salah satunya kita minta, saya baru ingat saya minta bantuan dari Bapak Ibu sekalian.
kalau misalnya di rumah Bapak, di depan di pekarangan ada kabel fiber, ada kabel listrik, ya. Kemudian ada pohon di situ. Nah itu minta tolong kita jaga sama-sama. Maksudnya apa, kalau pohonnya besar sudah tua, tolong bisa ditebang di bagian yang ada kabel ini. Supaya apa? Supaya nanti kalau musim hujan atau tumbang itu nggak timpa, itu nggak sampai putus. Ya. Ingatin misalnya ada tetangga kita, saudara kita juga minta tolong ini dirawat, dijaga. Kayak kemarin mungkin komplain ada dari operator juga sama Pak. Itu pakai di kabel di tiang listrik yang sama. Jadi kalau putus kan kita juga nggak bisa akses internet kan, ya, jadi sama-sama kita rugi. Gitu. Jadi minta tolong. Ada lagi kasus yang sengaja dipotong, mungkin karena mungkin mau bangun rumah atau apa, kabelnya melintang, malam kita nggak tahu dipotong. Ada laporan putus gangguan, begitu kita datang, loh ini kabelnya bukan karena pohon, tapi kelihatan rapi seperti dipotong. Nah itu kita bisa kerjasama, karena ini untuk manfaat kita pakai sama-sama. Itu saya baru ingat, kita minta tolong Bapak Ibu kalau yang di pekarangan Bapak Ibu pas melintas ada pohon mungkin sudah besar, bisa agak sedikit ditebang di area yang ada tiang kabel supaya nggak putus. Nah, tadi saya balik lagi ke fiber optik. Selain di darat, ada yang namanya submarine fiber optik. Submarine fiber optik itu maksudnya kabel fibernya itu punya spesifikasi kemampuan untuk dipasang di dasar, di bawah laut, submarine. Jadi dia lewat laut. Jadi ke seluruh dunia, di benua, ke Amerika, ke Asia, ke Eropa, ke misalnya kemana, ke Jepang, ke Hong Kong, ke Portugal, itu jaringan internetnya menggunakan submarine fiber optik. Karena nggak mungkin pakai kabel tembaga, kabel listrik untuk yang sampai ribuan kilometer. Yang bisa itu menggunakan kabel fiber optik. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau ada kabel pipa air atau ada selang air, kalau kita untuk cuci, untuk siram tanaman, nah itu kita dikasih senter cahaya. Nah ini sampai ke ujung sana, dari sana kirim balik, itu yang kita pakai. Medianya sama seperti ini, laser. Ini yang dipakai untuk transmisi sinyal. Kecepatannya sangat tinggi. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu sudah punya di rumah senter ya, senter yang LED gitu, kan ada yang cuma satu, ya kan? Cuma satu senter. Nah sekarang dengan teknologi semakin meningkat, dengan pipa yang sama, kita tinggal ganti alat sininya. Yang tadinya cuma satu lampu, kita bisa ganti dengan 2, 3, sampai 10. Beberapa kalau ada senter di rumah, lihat ada yang lampunya banyak ya. Nah itu semua bisa dikirim sinyal berbarengan tanpa saling campur sinyalnya. Jadi kalau sekarang punya satu, kapasitasnya 10, kita tambah lampunya jadi 10 lagi, kali 10 udah 100. Jadi kabel fibernya itu kita nggak perlu ganti, kita cukup ganti alat pengirim sinyalnya. Kita dengan ganti dengan yang kapasitas lebih besar, kita sudah dapat kapasitas yang besar. Nah itu yang kita implement, makanya kita implement fiber optik. Begitu juga internet antar benua, antar negara, nyebrang itu kita menggunakan kabel fiber optik submarine. Dia ditarik di tengah laut, dipasang di bawah. Nah itu yang kita implementasikan. Oke, kita lanjut bahas ini. Tadi kita juga sudah sampaikan Bapak Ibu ya, ini program ini yang 23 ini maksudnya 2024. Ini semua. Ini sudah aktif nanti sebelum akhir tahun. Untuk sekolah ini mulai dari 2024. Tadi ini internet sudah. Nah, tadi 24 ini kita harapkan sudah. Internet backbone ini nanti bukan dipakai sama pemerintah aja, tapi dipakai juga untuk operator. Kemarin siapa? ANC sudah sebut kapasitasnya provider itu total 3 itu sekitar 25 sampai 30 ya. 25 sampai 30 giga. Nah itu juga terbatas. Itu salah satu kenapa Bapak Ibu kalau pegang HP malam atau ini sinyalnya bagus tapi internetnya lambat. Nah salah satunya
karena kapasitas keluar dari Timor Leste yang masih terbatas. Maka itu dengan submarine fiber optic saya belum terlibat langsung, tapi itu akan mulai dengan 100 giga. Mulai dari 100 giga. Setelah itu nanti tergantung kebutuhan itu bisa ditingkatkan. Ya, jadi kalau 100 giga berarti nanti operator itu TT, Telemor, Telkomsel mereka akan bisa tambah bandwidthnya, kapasitasnya, otomatis kita bisa pakai lebih enak dipakainya karena lebih lancar. Yang kita harapkan juga harganya turun, bisa lebih murah lagi. Karena persaingan, karena bandwidthnya lebih besar, harganya bisa turun. Begitu juga pemerintah di HGB, kita harapkan bahwa dengan submarine ini kita punya kapasitas yang lebih besar, bisa disuplai ke semua kantor-kantor itu dengan kapasitas yang lebih besar. Oke. Nah, ini adalah DNIC Infrastructure Framework. Jadi pada saat kita bekerja, operasional kita, planning yang kita bikin, kita berdasarkan framework ini. Ya, jadi pertama, base-nya kita ada koneksi internet, karena semua aktivitas kita sekarang akan mulai sering bergantung dari internet. Ya. Terutama misalnya kalau saya sehari-hari sering akses internet untuk planning itu kita ada teknologi baru, kita planning, ada satu desain, kita harus verifikasi, kita harus cek, kita ke prinsipal misalnya diskusi, ya ini desainnya kita bikin sudah benar atau belum, video call gitu ya. Nah itu internet. Kemudian ada di berikutnya Timor Leste Internet Exchange. Ya. Apa itu Internet Exchange? Jadi kalau Bapak saat ini pun ada operator, ada Telkomsel, Telemor, Timor Telekom. Mereka punya gateway, induknya ke internet itu bisa macam-macam. Kemarin ada yang lewat satelit, ada yang lewat microwave. Jadi bisa jadi komunikasi saya pakai Telkomsel dengan Bapak menggunakan Telemor, trafficnya itu harus ke luar negeri dulu. Padahal kita duduk di sini. Saya komunikasi mungkin pakai WhatsApp, trafficnya itu muter dulu ke luar negeri. Misalnya kalau Telkomsel di Jakarta, Telemor mungkin di Vietnam. Jadi traffic itu harus muter ke luar negeri dulu baru balik lagi. Padahal kita komunikasi ada di sebelah-sebelah. Ya. Itu kalau internet, karena setiap operator punya gateway sendiri-sendiri. Mereka punya gateway sendiri-sendiri. Trafficnya itu harus ke luar negeri dulu supaya bisa masuk lagi ke dalam ke sini. Nah, kita akan bangun yang namanya Timor Leste Internet Exchange. Jadi nanti setiap operator itu akan punya gateway, punya interkoneksi di dalam negeri di Timor Leste. Jadi traffic Bapak saya ke Bapak, trafficnya nggak perlu keluar negeri tapi cukup di dalam, ya di dalam negeri di sini. Apalagi nanti itu mungkin di satu data center yang sama. Jadi traffic itu nggak perlu sampai ke luar negeri. Oke, itu Internet Exchange. Nah kemudian ini adalah MCP network kita yang kita bangun di sini. Pertama kita punya yang namanya National Backbone. Kemarin Pak Direktur sebutkan ada National Backbone. Ya nanti di sini kita akan lihat lebih detail. Kita menggunakan media fiber optic dan bisa juga microwave. Atau nanti kalau ke depan ada teknologi baru, mungkin bisa juga 5G kita bisa pakai. Ya, jadi setiap saat kita akan terus evaluasi teknologi-teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan jaringan kita. Ya. Kemudian ada data center. Data center ada yang namanya private cloud, server colocation, dan DRC. Private cloud, kalau Bapak sekarang akses ke YouTube, akses ke Facebook, TikTok gitu, atau Zoom meeting atau email, itu mereka ada di internet kan, cloud. Bapak Ibu mau akses dari Airaro dari sini, Bapak Ibu sedang ke Dili atau sedang training di Indonesia atau di Portugal atau di Singapura, di Malaysia,
Bapak Ibu tetap bisa akses email kita, Bapak Ibu tetap bisa akses WhatsApp, bisa akses YouTube. Itu yang dinamakan cloud. Cloud ini awan. Awan itu artinya awan mau kemana aja kita bisa akses. Nah, teknologi itu akan kita implementasikan di jaringan pemerintah. Jadinya private cloud. Kalau di luar itu artinya public cloud. Ya, public cloud itu kayak Google, Yahoo, dan segala macam itu adalah salah satu public cloud. Itu kita akan implementasikan di jaringan kita sehingga namanya jadi private cloud. Apa manfaatnya? Jadi kalau misalnya sekarang tadi kita bicara mengenai Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan. Misalnya salah satu fasilitas yang akan kita berikan misalnya ada server, ada aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa kita yang sediakan, tapi masing-masing kementerian akan punya akses yang lebih luas, lebih bebas. Dia mau hapus, dia mau bikin baru, itu mereka bisa lakukan sendiri. Nah, itu yang disebut private cloud. Ya. Kemudian berikutnya ada server colocation. Jadi kalau punya backup server, misalnya di saat ini PDHJ itu mereka taruh server mereka di data center kita untuk backup, gitu ya. Jadi di kantor pusat mereka punya data center, mereka punya backup yang ditempatkan di tempat kita. Sebelumnya finance juga sama. Sebelum mereka punya gedung sendiri, mereka punya backupnya ditempatkan di tempat kita. Ya, kemudian nanti ada beberapa lagi yang sedang diskusi, mereka akan bisa tempatkan backupnya mereka di tempat kita. Itulah yang disebut colocation. Kemudian ada DRC. DRC ini Disaster Recovery Center. Jadi backup kita. Kalau sekarang kita punya kantor, jadi ada koneksi segala macam. Kalau ada mati listrik atau ada disaster, kebakaran atau gempa bumi, kemudian ternyata bangunannya runtuh gitu misalnya, kita masih punya cadangan data center di tempat lain. Itu namanya disaster recovery center. Jadi walaupun misalnya seperti kemarin berapa tahun lalu ada banjir di Dili semuanya, listriknya mati, kita masih punya satu tempat data center di distrik lain, sehingga koneksi yang lain, distrik lain yang tidak terimpact tetap bisa akses. Nah, ini yang akan kita bangun. Ini kita planning nanti targetnya bisa tahun depan ini sudah mulai bisa kita jalankan proyeknya. Kemudian di atasnya ada aplikasi. Nah, ini aplikasi, jadi sebenarnya di sini kalau kita bicara mengenai infrastruktur, ini adalah fondasinya. Kemudian naik ke atas ada network, data center sampai ke aplikasi. Jadi berjenjang. Aplikasi itu bergantung dari level di bawahnya. Level berikutnya bergantung dari level di bawahnya sampai ke bawah. Gitu. Ya, jadi aplikasi di sini yang pasti ada prevalence yang sering kita bicarakan. Bapak Ibu juga akses ke SIGAPNet. Ya. Mungkin masing-masing kan harus akses ke SIGAPNet ya. Nah, SIGAPNet Bapak Ibu yang masih pakai akses internet ada, yang sudah pakai jaringan kita juga ada. Nah, itu adalah salah satu aplikasi yang diakses di jaringan NCP. Kemudian ada lagi, nanti akan ada e-government. Nah, ini yang TIP sedang kembangkan e-government ini. Ya, jadi nanti aplikasi-aplikasi itu diakses melalui jaringan NCP. NCP di bawahnya ada infrastruktur, kemudian ada akses internet. Ke depan kita harapkan juga e-health dan distance learning tadi untuk kesehatan sama pendidikan ini juga bisa diakses. Ya. Kalau sekarang mungkin guru-guru masih pakai buku manual, kita harapkan nanti setelah tersambung mulai tahun depan kita bicara dengan education, Kementerian Pendidikan, bagaimana supaya bisa disediakan modul-modul pendidikan itu yang basisnya komputer, digital. Nah, itu yang kita siapkan. Nanti memungkinkan juga untuk
datanya itu modul-modulnya ditaruh di sini di private cloud ini. Ini yang kita siapkan. Ya. Tadi kalau saya singgung mengenai e-health, jadi nggak perlu lagi dokter itu kalau terbatas misalnya, nggak perlu dokter itu harus disebar ke distrik. Ada mungkin dokter-dokter spesialis, dokter-dokter khusus yang mungkin cuma ada 5 gitu. Mereka nggak perlu ke distrik, mereka cukup di di kantor khusus, misalnya di rumah sakit khusus. Setiap hari mereka bisa praktek di jadwal misalnya. Jam 9 sampai jam 10, oke, dari Bau-Bau. 10 sampai 11 yang dari Ainaro. Itu setiap itu bisa dijadwal, disusun, cukup pakai video call. Dokternya ada di pusat, di sini ada suster, ada staf-staf yang membantu. Jadi seperti kita ke dokter, tatap muka, sakitnya apa, dicek, oke, dicek ini, oke, nanti tinggal tulis resep untuk obat. Nah, nanti resep obat ini diinput di sistem di komputer. Di sini di daerah yang akses, suster atau staf kesehatan ini tinggal buka, oke, obatnya yang ini apa? Gitu. Misalnya obatnya obat flu, obat pusing, obat mungkin untuk darah gitu misalnya. Itu mereka tinggal print aja apa yang diinput dokter, kemudian nanti print itu sebagai data untuk menyiapkan obat. Nanti setelah itu juga Kementerian Kesehatan atau di Sabes ya yang misalnya untuk mengenai stok obat-obatan, mereka punya data. Setiap tempat fasilitas kesehatan itu stok obatnya ada berapa? Berapa yang sudah terpakai, berapa yang sudah habis. Nanti mereka bisa lihat trennya. Rata-rata setiap bulan obat A, B, C, D 1, 2, 3, 4, mana obat yang paling sering dipakai, mana obat yang paling sering habis. Itu stoknya bisa dikelola online. Jadi nggak perlu lagi dari sini staf-staf medis itu lapor, mereka sudah tahu di pusat. Oh, ini harus dikirim, oh ini harus dikirim obat-obatan. Nah, itulah e-health salah satu contoh. Nah, itu fasilitas yang akan bisa running di NCP network kita. Oke. Nah, kemudian dari sini struktur kita masih berlanjut, ada struktur ICT policy dan security system. Jadi ICT policy tadi di program kita untuk policy atau kebijakan-kebijakan bagaimana user bisa akses internet, bagaimana user bisa akses jaringan pemerintah. Nah, itu kita harus bikin ICT policy-nya, kebijakan. Misalnya password jangan 123 gitu ya. Password harus ada huruf besar, harus ada huruf kecil. Terus kemudian password itu harus misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan harus diganti. Nah, ini ICT policy. Alat apa atau